Oke, Smart Student. Hari ini kita bahas buku apa lagi nih? Kita bakal bahas salah satu buku yang paling terkenal di dunia. How to Win Friends and Influence People. Karya dari Dale Carnegie, Digital Age. Nah, ini seriesnya agak beda nih. Nanti beda dengan satu lagi yang bakal kita bahas juga. Ada buku yang bukan Digital Age, tapi cuma How to Win Friends and Influence People. Di sini karya Dale Carnegie. Daripada penasaran, langsung aja kita bahas ya. Hubungan dengan manusia itu menentukan kesuksesan kita sih, kesuksesan kita di masa depan gitu. Nah, di sini jelasin gimana caranya kita bisa mempengaruhi orang lain tanpa menjatuhkan orang lain. Ini pertama, terkait minat orang lain. Halaman 45. Tunjukkan minat terhadap minat orang lain. Kalau misalnya nih, abang suka apa bang? Coba, suka olahraga apa? Olahraga. Badminton. Aku bahasnya volley. Ya nggak nyambung juga sih. Nggak nyambung kan? Yang menarik. Soalnya minat abang kan badminton. Iya. Harusnya aku bawanya kayak contohnya kayak Christian Jaya, pemain Indonesia kan. Iya. Di Chong Wei yang Singapura. Iya. Nah, Malaysia. Malaysia. Oh iya, sorry ya. Sorry di Chong Wei. Pasti kan lebih interest kan? Betul. Karena kan aku tunjukin minat terhadap minatnya abang mau. Nah, sama juga dalam kehidupan kita. Kalau misalnya memang kita mau orang itu tertarik, kita harus tahu kesukaan dia apa, baru kita bahas. Bukan kayak tadi kan, kalau misalnya abang mau bikin badminton, aku bahasnya futsal, bola kaki, ya kurang nyambung lah. Badminton kan nggak ada piala dunia kan? Nggak ada piala dunia sih. Ya bola kaki ya sekarang piala dunia kan. Nah itu makanya kita harus tahu minat orang lain kayak gimana. Nah itu jam terbang sih bang, menurut aku. Gak bisa langsung kita sekali ketemu udah langsung tahu, enggak. Makanya harus step by step gitu ya. Dan tergantung lagi orangnya siap atau enggak, orangnya mau open enggak. Kan nggak semua orang mau open ke semua orang, bener nggak? Bener. Nah, bicarain apa yang dia suka, bukan apa yang kita suka. Yang kedua, tersenyum. Senyum itu munculin energi positif Smart Student. Karena percayalah, 65 ya. Pernah aku bahas juga bang ya di kuliah. The word is your word. The word will lead your world. Kata-kata kamu menentukan masa depan kamu. Perkataanmu duniamu. Nah, betul. kalau kita perkatakan yang baik, ya pasti tanda kutip hukum alam itu menarik lah gitu. Kalau kita ngomong yang baik, ya pasti yang datang baik juga gitu. Ada juga nih quotes yang pernah menarik. Sekecil-kecilnya ikan pasti ada dagingnya. Sebesar-besarnya ikan pasti ada tulangnya. Kita akan dapat ini dari Pak Helmi Yahya bicara. Jadi sebenarnya orang pasti ada baiknya. Baik-baiknya orang pasti ada buruknya. Terserah kita mau lihat yang mana kan. Halaman 69 paling sangat aku selalu lakuin Smart Student ya, ketika bertemu orang baru atau bertemu orang lama, yaitu adalah mengingat nama. Biasa ketemu orang nih, misalnya Bang Erwin ketemu, halo Bang, siapa nama Bang? Bang Erwin. Iya. Nah, aku biasa langsung nih Erwin 10 kali, 12 kali di pikiran aku tuh biar nyambung kan pada saat itu, biar ingat gitu kan. Nah, tapi pada saat itu juga aku ngulang namanya. Oh Bang Erwin ya, bukan cuma oh Bang. Ya Bang mah banyak semua situ kan. Yang penting ada namanya gitu kan, lebih ke customize gitu. Hargai orang lah sebenarnya. Lebih suka apa kalau misalnya pelayan nyebut nama abang. Betul. Bener kan? Bener. Manusia kan pengen dilayani, pengen dihormatin, dilibatkan disebut juga namanya sebenarnya. Bukan berarti kita cari nama, beda gitu. Karena aku percaya juga bagaimana cara kita memperlakukan orang juga menentukan gimana Tuhan memberkati hidup kita juga gitu kan. Ingat namanya gitu. Gimana nama panggilan deh. Nama panjang lebih bagus lagi kan sebenarnya. Aku juga senang loh sebenarnya kalau misalnya ada orangnya atau brand mau kerja sama disebut nama panjang aku, happy loh. Happy-nya bukan aku haus pujian atau apa, enggak gitu kayak, oh dia tahu ya. Oh kayak gitu. Apalagi nama panggilannya kayak mana? Kobil kayak gimana gitu kan. 4. Menyimak. Karena apa? Pemimpin yang baik itu lahir dari awalnya pendengar yang baik. Gak bisa orang jadi pembicara yang baik tapi dia gak mau jadi pendengar yang baik. Itu aku dapetin juga baru pernah nonton film Jumbo. Dia bilang si omanya si Don ya, cerita itu bukan cerita kalau gak ada yang dengerin. Touchful itu. Dimana kan berarti ada perannya. Peran kita sebagai pendengar, peran kita sebagai pencerita atau pembicara gitu. Itu baru ada namanya cerita, baru bisa diakui. Eye contact juga penting itu bang. Bener gak bang? Betul banget sih. Apalagi nih misalnya eye contact nih, kamera sama viewer sama orang juga kan. Abang lebih suka ketemu orang kalau dia ngomong kayak gini, misalnya abang ngomong, coba ngomong apa lah bang, ngomong kayak baju aku kayak gimana gitu kan. Wih, bajunya hari ini keren banget. Ya. Itu kan gak dihargai kan berarti kan. Betul banget. Coba beda cerita nih, coba abang ngomong bang tadi bang. Hai Bill. Ya. Hari ini ngapain aja nih? Nah hari ini kita bakal membahas buku nih bang. Oh. Nah beda kan? Beda banget sih. Eye contact yang gitu kan. Iya. Ya halaman 209 itu
Lima, kalau kita salah kita akuin. Jangan kita nyalain keadaan gitu. Karena orang yang wibawa, orang yang bijaksana tuh pasti kalau ada salah tuh dia akuin gitu. Dia terbuka dengan masukan, dengan kritikan. Dan dia pasti filter. Tidak semua masukan harus kita ambil kan. Betul. Tapi semua masukan itu harus kita filter. Filternya ya secara kita pribadi gitu. Jadi 5 poin itu ya yang aku dapetin.